Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, alhamdulillah akhirnya hari ini saya bisa kembali mengisi channel dongeng malam dengan cerita horor atau pengalaman cerita mistis yang ke-27. Dalam cerita yang ke-27 ini saya akan membawakan sebuah pengalaman dari teman saya, namanya Mas Yanto. Di mana Mas Yanto ini pernah mengalami kejadian dia hilang atau dia disembunyikan, dan secara dia sadar, dia paham bahwa dia disembunyikan dan dia bisa melihat orang-orang yang mencarinya, sedangkan orang yang mencarinya itu tak mampu untuk melihat atau menembus tabir yang menutupi Mas Yanto ini sendiri. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah mau menonton video di channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, setelah 4 hari absen, akhirnya hari ini bisa juga mengambil atau tag video dalam cerita yang ke-27 ini ya. Di sela-sela kesibukan, dan kebetulan hari ini WFH, jadi bisa membawakan cerita horor untuk hari ini. Ya, cerita ini terjadi sekitar tahun 80-an akhir ya, dimana Mas Yanto ini sendiri masih sekolah sekitar kelas 2 atau kelas 3 SD ya, saya juga kurang begitu ingat. Dan kejadiannya ini adalah sore hari. Dan ceritanya siang itu Mas Yanto kan biasa, namanya anak kecil ya, karena usianya masih di bawah 10 tahun. Siang itu main dengan teman-temannya, ya biasalah main lari-larian, main benteng, pokoknya permainan klasik zaman dulu ya. Entah main lari-larian, entah main ke kebun atau main ke ladang. Pokoknya saat itu adalah suatu permainan yang mengasihkan, karena permainan fisik yang mengasihkan, karena belum ada gadget atau permainan modern seperti sekarang. Apalagi saat itu posisikan di kampung, jadi secara teknologi atau secara hiburan itu belum seperti sekarang, yang ada hanya TV hitam putih dan pakai aki, nyalanya sumber listriknya menggunakan aki, dan itu pun nggak setiap rumah memilikinya. Ya, setelah pulang bermain menjelang sore hari ya, saya habis sekitar jam 5-an itu udah mulai, kalau di kampung namanya Candi Olo, jadi matahari itu menjelang perpindahan antara siang ke malam, jadi matahari berwarna kuning, jadi suasananya tuh syahdu gimana gitu. Matahari itu menyeratnya kuning dan cukup kuning, namanya Candi Olo di kampung itu. Sepulang bermain, si Mas Yanto kan merasa lapar, dia langsung menuju ke dapur, tanya sama emaknya waktu itu, "Mak, masak apa mak? Mak, masak apa mak? Aku lapar, mau makan," kata emaknya. "Dan ntar dulu, belum matang, bentar lagi lauknya matang nih, makan bareng bapak." "Enggak, aku lapar mak, aku mau makan duluan." "Yanto, kalau dibilangin tuh, kalau makan tuh bareng, jangan duluin bapak kamu, nggak boleh." Mas Yantonya kan agak ngeyel gitu ya.
aku lapar kok, mau makan sekarang. Nah, karena adat di sana waktu itu kalau makan kan ada etikanya, jadi mendahulukan orang tua. Sedangkan saat itu emaknya Mas Yanto ini lagi masih dalam proses memasak dan belum selesai semuanya, jadi belum dibawa ke apa namanya, belum dibawa ke meja depan untuk dimakan bareng-bareng. Dan apabila Mas Yanto ini mendahului mengambil nasi dan lauk lebih dahulu kan, nah itu zaman dulu tuh dianggapnya nggak sopan dan nggak dianjurkan, dan memang benar-benar etikanya harus menunggu dan mendahulukan bapaknya itu sendiri, karena lebih ke apa ya, menghormati yang tua, dan memang adatnya yang bagus itu seperti itu. Walaupun sekarang udah nggak, mungkin udah nggak berlaku kalau di sekarang ya. Nah, terus Mas Yanto ini mungkin karena lapar terus pulang main dari luar itu kan, emang hawanya kan beda ya dari segi pikiran dan hati kan. Jadi namanya orang dari luar itu kan moodnya beda gitu, mungkin karena capek main atau apa. Dan Mas Yanto ini dia ngomong sama emaknya itu, "Mak, pokoknya aku harus makan saiki, aku ngelih gitu. Mak, pokoknya aku mau makan sekarang, aku lapar," katanya. Karena emaknya kesel juga ya waktu itu, langsung dengan entengnya menjawab, "Kalau nggak sabar nunggu ya udah sana, pergi sana, minggat sana." Dan emaknya tuh keceplosan seperti itu, sedangkan waktu itu menjelang maghrib. Nah, karena mendapat pernyataan seperti itu si Mas Yanto waktu itu dibilangnya apa, diambil hati atau baper gitu kan. Dan, wah, aku cuma minta mau makan duluan aja sampai suruh minggat, aku diusir, kayak nggak ada harganya aja jadi anak kan gitu. Secara hatinya berontak seperti itu, ada bisikan seperti itu. Terus akhirnya karena merasa ya mungkin faktor kelelahan psikologi dari luar itu tadi ya, campur aduk jadi satu, dia dapat pernyataan seperti itu. Mas Yanto ini pun apa namanya, merasa hatinya tersakiti gitu kan dengan ucapan emaknya itu. Ya udah minggat sana kalau nggak sabar nunggu kan. Terus Mas Yanto-nya sendiri, ya udah mau minggat gitu. Dan Mas Yanto itu berlari, setengah berlari keluar dari dapur itu. Gini saya ceritakan dulu. Posisi rumah Mas Yanto ini adalah rumah Jawa zaman dulu, rumah limasan. Nah, kalau di orang Jawa itu antara rumah dan dapur itu kan dipisah. Jadi rumah utama terus dapur itu bisa di belakangnya ataupun di sampingnya. Nah, dapur ini pun berbentuk seperti rumah, cuman agak kecil dan sederhana. Kenapa dipisah? Karena waktu itu untuk memasak itu masih mengandalkan kayu bakar. Jadi kalau asapnya kan cukup banyak. Nah, di dapur itu sendiri yang ukurannya lumayan besar namun bangunannya sederhana, biasa juga untuk menyimpan ternak seperti ayam maupun kambing. Bahkan ada yang waktu dulu ada yang membawa atau memasukkan sapi ke dalam, jadi satu dengan dapur itu sendiri, hanya disekat oleh pagar gitu, kayak pagar. Nah, kebetulan rumah Mas Yanto ini memang di tengah desa, tapi di sebelah timur agak ke selatan gitu. Nah, di situ ada tanah tinggi, atau di sana nyebutnya itu tanah kutuk. Nah, tanah kutuk itu seperti gunung tapi mini gitu. Nah, di atas itu nggak ada tempat tinggal, adanya hanya pohon-pohonan dan batu besar. Nah, rumah Mas Yanto itu berjarak sekitar 500 meter dari putuk itu sendiri. Nah, karena antara rumah dan dapur, orang di sana menyebutnya gandok, itu posisinya sejajar. Dan waktu itu pas Mas Yanto diusir, "Aku minggat, kalau nggak sabar minggat sana," katanya. Akhirnya dia keluar lewat gandok itu ya, pintu gandokan sebelah kiri dari rumah. Jadi bapak sama emasnya yang berada sama abangnya yang berada di ruang utama itu nggak melihat kepergian Mas Yanto itu. Jadi Mas Yanto itu membuka pintu langsung berjalan setengah lari aja. Nah, pikir emaknya, anaknya cuma anak kecil mau kabur kemana, lagian ini
ini kan udah sore, nggak mungkin dia berani keluar. Terus kalau keluar mau kemana coba, itu pikiran emaknya. Makanya dia nggak memberitahu bapak, nggak memberitahu bapaknya dan abangnya tersebut. Jadi apa, dia pikir antar kalau mateng panggil paling cuman di depan kan gitu. Ya udah, setelah masak menjelang azan maghrib, sebentar lagi azan itu udah nasinya udah matang, nasi dan lauk pauk udah matang jadi satu, disiapkan dibawa ke meja. Nah, ayo makan. Terus si emaknya ini manggil abangnya, "Leh, panggil adikmu suruh makan, udah matang." Tadi marah-marah mau makan duluan katanya. Orang nunggu sebentar lagi nggak sabar. "Iya mak, emang di mana dia?" "Tadi ke depan situ, paling di depan rumah," katanya. Ya udah, masih nyari lah. Panggil, "Toh, Yanto, toh wes mateng gitu, ayo mangan." "Toh, Yanto, ini udah mateng nih, ayo makan," kata abangnya itu seperti itu. Tapi si abangnya ini memanggil-manggil, nggak ada reaksi. Ini anak kemana? Dicari ke depan ada sumur, nggak ada. Ke samping rumah, ke belakang rumah. Nah, belakangnya rumah Mas Yanto ini ada rumah lagi madep ke depan, jadi kayak di belakangin gitu kan. Nah, itu masih saudaranya juga nanya, "Lek, ngelihat Yanto nggak kesini?" Enggak ada, dari tadi aku di luar kok," katanya. "Yanto nggak ada kesini." Wah, kemana nih? Akhirnya Mas abangnya itu pun balik lagi ke rumah dan lapor sama ibunya, "Bu, Yanto nggak ada ya, udah tak cari ke depan sumur, ke jalan depan, terus ke mana yang biasa buat nongkrong tuh, di balai-balai di pinggir jalan tuh nggak ada, ke samping rumah nggak ada, terus ke belakang rumah juga nggak ngelihat," katanya. "Dari sore nggak kelihatan nongol." Wah, kemana nih anak? Terus bapaknya, "Wah, ini anak kemana maghrib katanya, udah jam segini. Emang tadi pamitnya kemana, Bu?" katanya. Terus ibunya pun cerita, "Enggak, tadi nggak pamit, tadi kan diceritakan tadi bahwa dia minta makan lebih dulu, terus diomelin kan, ntar nunggu bapakmu makan bareng-bareng gitu." Akhirnya ibu itu cerita, "Iya, aku bilang rasa sabar minggat atau kono gitu. Sabar lu mau kono, atau kalau nggak sabar minggat sana," katanya. Mendengar itu bapaknya, "Aduh, sore-sore kok kamu ngomong kayak gitu loh, Bu." "Enggak, tadi kalau dia lapar mau makan ya udah biarin makan duluan, nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa," katanya. "Kalau udah gini kan repot, kamu malah bilang kalau nggak sabar suruh minggat ke sono. Bukan apa-apa, Bu, kalau sore hari gini itu rawan kalau ibu ngomong yang asal-asalan begitu, apalagi yang kurang banyak yang denger. Takutnya nih si Yanto ini kenapa-napa, ada yang ngisengin, ada yang gini kan, kita nggak tahu kan." "Ya udah, apa mau dicari dulu?" kata ibunya. "Ya udah, kita makan dulu aja dah, aku juga lapar," katanya. Akhirnya pas maghrib, satu keluarga itu makan dulu, makan cepet-cepet, kemudian sholat maghrib. Pokoknya makannya itu cepet banget, gak dinikmati, yang penting kenyang aja, soalnya habis seharian bekerja kan itu. Setelah itu sholat maghrib dan barulah bapak sama abangnya ini keluar kan. Mereka menyisir ringan jalan-jalan itu dan menyisir jalan depan, terus ke tengah desa ke itu kan. Dan banyak warga yang saat itu keluar nanya, "Nyari apa Pak D?" "Nyari apa Pak D?" yang manggil gitu kan. "Enggak, ini si Yanto dari sore tuh pulang main terus pergi lagi nggak kelihatan," katanya. "Udah dicari kemana-mana." "Udah." Terus ya udah, tak bantuin waktu itu. Beberapa warga bantuin yang ketemu di jalan itu nyari, biasanya main ke tempat temennya ini kok nggak ada semua gitu. Ya udah, karena dicari kemana nggak ada, mulailah keluarga Mas Yanto ini panik. Waduh, ini anak kemana, dicari-cari nggak ada. Akhirnya
mereka pun mengumpulkan warga dengan zaman itu pakai kentongan kan, kentongan. Setelah warga itu berkumpul ya nggak satu desa sih, ada perwakilan satu-satu, karena waktu itu suara kentongan itu benar-benar mengundang antusias, rasa ingin tahu dan rasa ingin membantu, karena kentongan kan pertanda darurat. Kalau sekarang sirene lah gitu. Akhirnya setelah warga berkumpul, bapaknya menceritakan kronologinya sampai si Mas Yanto ini tiba-tiba menghilang. Dan pas ditanya, tuh terakhir arahnya kemana si Yanto ini, ya cuma jalannya ke depan ini, ya cuma ke depan itu. Aku lagi masak nggak ngeliat lagi, dia keluar pintu bablas ke jalan situ. Terus yang lain mengambil langsung, oh jangan-jangan ke Putok ini kan, ke tanah Putok kan. Nah, kecurigaan warga emang lari ke situ. Pasti kalau ada apa-apa, karena yang terdekat ada ke situ, bisa aja nih si Mas Yanto ditarik atau entahlah dibisikin atau gimana supaya lari ke situ, atau emang mindsetnya, wah aku marah nih harus lari ke situ, ngumpet di situ gitu. Ya udah, akhirnya warga mulai menyisir tanah Putok itu kan, tanahnya ya agak lumayan luas kan, tempatnya tinggi gitu kan, naik ke atas, terus banyak pohon-pohon besar, banyak batu-batu besar, dan banyak sekali ini apa namanya, rimbunan barongan di sana, namanya barongan, itu bambu yang besar yang ada apa sih, carang-carangnya itu, cabang-cabangnya yang saling mengikat, itu namanya pring ori di sana. Pring ori itu bambu yang biasa buat bikin meriam bambu itu. Nah itu kan banyak carang-carangnya gitu, jadi itu memanjangkan, menambah apa ya, kesan rimbun lah ya. Kalau malam sih kesannya seram, apalagi agak jauh dari pemukiman itu sendiri, agak jauh dari rumah warga. Warga pun mencari kan, pencarian dimulai sekitar jam 7-an itu, sebelum azan isya. Dicari nggak ada, karena udah tanggung di atas, azan isya tuh nggak ada yang turun, tanggung nih kalau mereka terus menyisir, kayak sisik ikan lah, satu lokasi ke lokasi, dari rimbunan pohon, dari semak-semak sampai atas pohon tuh nggak luput dari sisiran mereka semua. Karena warga ini, mereka terbentuk menjadi 2 tim, ada yang menyisir dari arah utara, ada yang ke timur, jadi kayak capit urang. Nah, pencarian dilakukan hingga 2 jam tuh nggak menemukan hasil kan, hingga akhirnya mereka berkumpul lagi di atas. Ayo kita sisir ke arah turun lagi ya. Mereka turun lagi, tapi sebagian bertahan di atas. Pas menyisir turun tuh apa namanya, ada pas sampai bawah kan udah nggak ketemu tuh, itu udah jam 8:30. Ada salah satu warga yang waktu itu datangnya terlambat, dan dia membawa apa namanya membawa pusaka lah, benda pusaka yang namanya keris. Nah akhirnya nanya, gimana Yanto udah ketemu belum, katanya, kata yang baru datang itu. Belum ini mas, belum ada tanda-tanda, kita udah mencar ke 2 arah nih, tapi nggak ketemu. Kita udah naik, terus udah ketemu sama 2 tim di atas kan, kita nyebar, kita sisir turun lagi sampai sini tuh nggak ketemu lagi ya. Oh ya udah, sabar dulu, kata orang ini kan yang baru datang itu. Akhirnya, lah sampean mau kemana? Di atas masih ada orang nggak? Kata orang yang baru datang yang bawa keris ini. Masih ada beberapa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Aku tak ke atas dulu, ntar kalau ada apa-apa tak panggil ya. Teriak ntar juga denger. Oh iya. Nah terus ini kalian pada mau kemana kan? Enggak, kita mau nyisir ke sebelah barat desa. Sebelah barat desa takutnya ada kemungkinan juga lari ke sana kan, di sana kan ladang, nggak ada nggak ada rumah lagi kan. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa, tapi sebagian aja ya, sebagian ke sana, sebagian stay di sini katanya. Oh iya. Ada yang orang yang baru datang itu kan, dia membawa keris tuh, pas dari bawah itu keris dicabut, entah pakai mantra atau tembung apa ya.
Jadi keris itu dicabut, kalau mencabut keris kan di atas kepala gitu, cabut, taruh di telapak tangan, di atas warangkanya tuh keris itu bisa berdiri kan, di atas tempatnya tadi, di atas telapak tangan keris itu pun berdiri dan dibawa berjalan kan. Nah orang-orang yang di situ sempat takjub juga dan aneh, lah hebat kerisnya bisa berdiri katanya. Diam-diam katanya, biarin. Nah akhirnya berjalanlah si orang yang bawa keris ini perlahan-lahan sambil memperhatikan kerisnya di atas yang ditaruh di atas telapak tangan, terus berjalan mendekati tanah putok itu sendiri. Dan pas udah mulai menaiki putok kan, di sebelah kiri kan ada barungan tadi, barungan bambu kan. Nah pas di situ tuh entah ada energi seperti apa, keris itu pun berhenti, mungkin mengajak yang berhenti atau gimana, isyarat nggak tahu. Tapi orang ini berhenti di situ dan memperhatikan ke arah bambu tersebut kan. Bambu itu cukup lebat kan, tapi nggak berapa lama orang ini melanjutkan perjalanan sampai ke atas kan, hingga bertemu dengan orang-orang yang stay di atas. "Weh mas," katanya, yang orang-orang yang nunggu di atas tadi, "Weh mas gimana?" katanya. "Enggak, tadi ini kerisku sempat ngasih tahu nih posisinya di sana di barungan itu, cuman tak lihatin nggak ada apa-apa ya di dalam." "Oh terus ini gimana sekarang?" katanya. "Nggak tahu, pokoknya kerisku tadi tuh ngasih kode, cuman aku yang tahu ya. Kode itu ke arah sana, pas tak bawa sampai atas ke sini hambar ya, nggak ada isyarat apa-apa," katanya. "Apa kita cari ke bawah coba ke barungan bambu itu," katanya. "Ya udah nggak apa-apa, ayo coba cari ke sana yuk," katanya. Akhirnya yang ada di atas ini kali ini ikut turun semua ke arah barungan bambu tadi, beserta dengan orang yang bawa keris tadi kan. Nah pas nyampe di situ, keris pun dipegang lagi pakai tangan, kali ini didiriin ke arah, dipegang terhunus gitu kan, ke arah barungan bambu itu sendiri. Dan entah dengan mengucap apa atau apa sih namanya, ada mantranya lah kalau orang Jawa itu, ada jawabnya ke arah barungan bambu yang cukup luas tersebut kan. Hingga akhirnya yang teman-teman yang di belakang ini itu masih diam kan waktu dia membaca mantra tersebut. Hingga setelah selesai dia pun mendekat ke arah barungan bambu itu sendiri kan, minta yang bawa senter kan, ada beberapa, "Coba kamu senterin ke dalam itu deh, biar aku bisa ngeliat mungkin di dalam barungan bambu." Yang lain pada ketawa, "Mana mungkin dalam barungan bambu, masuknya lewat mana? Terus emang nggak gelap, cara masuknya gimana?" Diam dulu, coba kita lihat dulu." Akhirnya si mas-mas yang bawa keris itu mendekat seperti mengintip itu ke dalam itu, mengintip ke dalam sela-sela barungan tadi kan. Hingga akhirnya, "Di dalam kayak ada orang," katanya. "Wah bercanda kamu," yang belakang, sini katanya, dipanggil kan. Akhirnya setelah dipanggil mereka mendekat, dan karena kan bambu kan rapat-rapat gitu, terus ada cabang-cabangnya kan saling terkait gitu kan, tapi di dalam tuh ada sela-selanya untuk orang bisa nyelip di situ. Ya ada selanya untuk orang nyelip di situ, karena saya juga pernah melakukannya waktu mencari bambu untuk bikin meriam waktu puasa itu. Jadi naik ke atas dulu, baru motongin rantingnya, baru masuk ke dalam dan motong bambu dari bawah itu. Kalau pas dapat bambu yang di tengah, nah Mas Yanto ini posisinya seperti itu, dia berada benar-benar di dalam bambu itu. "Bener itu Yanto katanya. Nah yang lain juga ngelihat, "Oh iya itu Yanto." Dan si Mas Yanto ini melihat dengan bukan tersenyum ya, melihat dengan panik ke arah orang-orang itu kan. Cuman dia nggak bisa gerak kan. Akhirnya sebagian warga teriak, Yanto ketemu," turun ke bawah kan, ngasih kabar orang yang di bawah. Dan orang yang di bawah itu pada ke atas kan, "Bener ketemu di mana?" "Di barungan bambu." Terus akhirnya dilihat ke dalam, wah
Ini posisi udah malam hari, takutnya ada kan, kalau baruan bambu kan emang banyak ular biasa, dari ular yang berbisa sampai apa kan, dia ngumpetnya di dalam situ. Dan hewan apapun pasti ngumpet di dalam situ, karena emang kalau dalam baruan bambu itu dikejarnya atau diburunya juga susah. Mulai dari burung, truwo, musang, ular, itu tempat favoritnya di situ. Akhirnya setelah mereka melihat, wah itu bener Yanto nih, akhirnya mereka tinggal memikirkan proses evakuasi kan. Akhirnya beberapa warga ya udah, bapaknya waktu itu bapaknya udah sampai di atas, bapaknya sama emasnya juga sampai di situ dan melihat, oh iya Yanto di dalam, udah lega. Cuman ada satu pertanyaan, anak gimana masuknya ini gitu. Gimana masuk ke situ, nggak masuk akal banget. Ya udah, ayo warga melakukan evakuasi, sebagian mengambil tangga, terus gergaji, arit, bendo, pokoknya alat pertanian tajam itu untuk membuka ini ya, membuka jalur untuk mengevakuasi Mas Yanto yang berada di dalam barongan bambu itu. Di tangganya ditaruh ke atas. Nah, yang evakuasi naiknya dari atas, dan mereka turun itu membersihkan ranting-ranting itu, potong-potong itu. Setelah itu bersih, Yanto pun belum bersuara, dia hanya pelolo aja matanya kan. Ya, beberapa orang turun ke bawah dan menarik Mas Yanto ini ke atas. Ada sampai di atas itu membutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk motong bambu, karena kondisinya juga gelap, terus rantingnya juga ranting bambu yang ada durinya itu juga rapat-rapat kan. Sekitar 45 menit akhirnya dievakuasi dan dibawa ke luar bambu itu sendiri kan. Sampai di luar langsung pada, woi Yanto ketemu. Nah, baru di situ Mas Yanto bisa ngomong, katanya, bapak, dia lari ke bapaknya langsung, bukan meluk badan, dia kan masih pendek tuh, langsung meluk pinggangnya sambil nangis tuh. Akhirnya ya udah, ayo pulang dulu, bawa pulang dulu, jangan di sini katanya. Hingga akhirnya Mas Yanto pun dibawa pulang oleh keluarganya dan didudukin di balai depan rumah. Karena rumah itu halamannya luas, malam itu sekitar jam 10-an, jadi warga tuh jadi ramai ngumpul di situ, ada ngobrol-ngobrol. Intinya adalah ingin melakukan wawancara buat Mas Yanto ini. Cuman kan Mas Yanto ini kondisinya belum normal ya, masih ada shock, terus masih ada plonga-plongonya gitu, entah pengaruh apa gitu. Setelah dikasih minum kan, tadi kan sebelum minggat itu dia bilangnya kan lapar, jadi sama emaknya diambilin nasi sama lauk, suruh makan. Mas Yanto makan dengan lahap itu kan. Nah, setelah makan barulah wawancara itu dilakukan. Nah, pas ditanya, Yanto, coba kamu ceritain gimana kronologinya kamu kok bisa keluar dari rumah, terus masuk ke situ, ke barongan bambu itu. Dengan kamu keluarnya aja harus evakuasinya aja harus motong ranting-ranting barongan itu kan. Gimana coba kamu cara masuknya? Cerita di sini. Akhirnya mulai bisa ngomong kan, ceritalah Mas Yanto itu. Jadi gini nih, Pak, Mak, sama semuanya nih, daripada penasaran terus nanya terus, saya capek jawabnya, dengerin ya. Jadi tadi kan aku kesel, orang udah lapar nggak dikasih makan malah suruh minggat. Ya udah, aku minggat. Aku setengah lari ke arah sono, ke depan kiri, terus aku bingung, masa udah minggat mau balik lagi. Biarin, aku mau memberi pelajaran sama emak, biar kalau ngomong nggak sewenang-wenang katanya, biar nggak seenaknya sendiri nyuruh minggat. Karena saya berpikiran ke Puto itu, ya udah, dengan refleks saya lari ke sana, dan pas mau memasuki Puto itu kan ada jalan terakhir dari desa ya, yang habis itu langsung jalan setapak. Nah, di situ aku ketemu sama bapak baju hitam, saya juga nggak kenal. Nah, saya ditarik ini, gak ayo le melu aku, selak wengi gitu. Nah, ayo nak ikut aku keburu malam kan. Aku pun nggak jawab apa-apa, nggak bisa apa-apa, diajak kan. Tapi aku diajak, terus
tadi kayaknya kan di sini kan nggak ada rumah ini, apa namanya, emang ini kan nggak ada rumah. Nah di situ tadi ada rumah. Nah aku diajak, terus tadi kan dia buka pintu, terus apa namanya, ada balai, aku suruh duduk di situ. Udah, kamu di sini dulu katanya, jangan kemana-mana katanya. Kamu di sini dulu, jangan kemana-mana, Pak tak nyari makanan dulu, kamu lapar kan katanya. Iya Pak. Udah kamu tunggu di sini, kamu nggak usah takut, aku mau nyari makanan dulu buat kamu. Ya udah, apa katanya, bapak-bapak ini nutup pintu, terus dia keluar. Dan anehnya setelah pintu itu ditutup, katanya posisi Mas Yanto itu udah bukan di rumah atau duduk di kursi tadi, enggak. Tiba-tiba tuh tempatnya jadi sempit dan apa, sempit, banyak duri, dan kan waktu itu ada angin ya, jadi pohon bambu kalau kena angin rekat gitu. Nah Mas Yanto langsung merasa seperti itu kok, rekat kriat, ini apa di mana, soalnya berubah gitu. Terus dia ngeraba-raba gitu, kayak pohon bambu ini. Wah bener pohon bambu. Ketika tempat itu pas orang itu nutup pintu nih, tadi kan di rumah itu kan terang, langsung gelap ya, langsung lah dihadapkan sama pohon bambu itu. Dan ternyata Mas Yanto ini sadar dia dikurung pohon bambu, dan dia ingat menghadap ke barat atau ke jalanan kecil gitu. Hingga akhirnya pikirannya kacau dan bingung, aduh ini gimana ini gimana ya. Dia mencoba teriak, katanya ma bapak itu, sampai dia capek kan. Dan setelah agak malam, si Mas Yanto ini dia melihat rombongan yang membawa senter dan membawa obor waktu itu. Tapi si Mas Yanto itu udah manggil karena dia pas ada yang bawa obor senter sama suaranya itu, dia ngintip kan dari sela-sela bambu. Wah itu pokoknya tetangganya semua. Oh berarti mereka nyariin aku. Ya udah, dia teriak-teriak manggil namanya itu, nggak ada yang dengar. Hingga akhirnya ada mas-mas yang gelombang kedua yang bawa keris di atas tadi itu nyampe dan berhenti di depan barungan bambu itu sendiri. Mas Yanto itu udah seneng banget, wah aku ketemu, dia ngeliat aku katanya kan dia manggil, le aku di sini, le tolongin le aku di sini katanya, tolongin le aku di dalam pohon bambu katanya, dalam barungan bambu katanya. Teriak Mas Yanto dengan penuh harapan dan gembira karena yang bawa keris tadi sempat berhenti di situ. Nah karena nggak ada, dan dia kecewa lagi karena le yang dipanggil yang bawa keris itu nggak jawab, dan dia melanjutkan perjalanannya ke atas. Dan dia berpikir, loh kok nggak pada ngeliat aku ya, nggak pada dengar suara aku ya, wah ini gawat ini gitu. Akhirnya harapan Mas Yanto kembali terbuka saat melihat rombongan dari atas yang bawa keris tadi berhenti lagi di depan situ, dan yang bawa keris ini mengintip ke dalam barungan bambu itu dan ternyata melihatnya. Hingga akhirnya dilakukan proses evakuasi. Cuman menurut Mas Yanto, selama dia belum keluar dari barungan bambu itu, dia nggak bisa bersuara. Menurut dia ngomong, cuman kayak mulutnya nggak kebuka, terus nggak ada suara yang keluar dari mulutnya itu sendiri. Nah dia bisa ngomong pas udah balik ke rumah itu. Nah itulah yang diceritakan Mas Yanto, apa setelah dia berhasil ditemukan dan menghilang, setelah dia menghilang dalam beberapa jam pada sore sampai malam itu. Ya ceritanya sampai di sini dulu ya, cerita di channel Doeng Malam dalam cerita yang ke-27. Waktunya kepanjangan. Tenggorokan juga udah mulai nggak enak. Ya saya ucapkan terima kasih untuk semua ya, terutama yang telah like, telah subscribe, dan telah mampir untuk menonton channel ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat Doeng Malam semua yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali di channel ini untuk sebagai berbagi pengalaman, sebagai kenang-kenangan, ataupun apa namanya ya, pokoknya untuk diceritakan kembali lah, bisa mengirimkan pengalaman atau cerita horornya dalam format
audio maupun teks ke alamat ini, jackminator@gmail.com. Dan nanti bisa saya bawakan ceritanya di channel ini ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu dalam cerita horor berikutnya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.